Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Larasatya Zahra dengan NIM 13026250066 dari Program Studi Pendidikan Fisika. Saya berasal dari kelas Kalkulus A. Kali ini saya akan menjelaskan dari contoh ataupun definisi dari partial derivatif, di mana di sini ada dosen pengampu kalkulus saya, yaitu ada Bapak Fauzi Bakri MSI dan juga ada Ibu Wulandari Fitriani MPD. Kita masuk ke definisi partial derivatif. Definisi partial derivatif adalah turunan parsial atau partial derivatif adalah turunan suatu fungsi yang memiliki lebih dari satu variabel dengan cara menurunkan satu variabelnya aja, sedangkan variabel lainnya dianggap tetap ataupun konstan. Simbol turunan parsial, derivatif parsial f x y terhadap x dituliskan sebagai do f per do x, terus juga bisa fx atau fx xy, dan juga bisa do f per do x pada saat x, atau do f per do x pada saat y. Yang kedua, derivatif parsial dari fx y terhadap y bisa dituliskan sebagai do f per do y, atau juga fy atau fy xy, dan bisa juga do f per do y pada saat x. Nilai derivatif parsial f x y terhadap x pada titik x0 y0 dituliskan sebagai do f per do x pada saat x0 y0, atau bisa juga fx x0 y0. Dari kesimpulan ini kita harus ada yang kita ingat, yaitu jika turunan terhadap x, maka x-nya berubah selain x dianggap konstanta. Dan jika turunan terhadap y, y-nya berubah, selain y-nya kita anggap konstanta. Mengapa variabel lain dianggap konstan? Karena kita mau tahu pengaruh satu variabelnya aja. Kalau semua variabel bebas berubah sekaligus, kita jadi nggak bisa tahu mana yang menyebabkan perubahan pada f-nya. Contoh, fxy sama dengan x pangkat 2y. Do f per do x, y-nya kita anggap konstan, maka hasilnya 2xy. Itu pengaruh murni dari x. Sedangkan do f per do y-nya, x-nya dianggap konstan, hasilnya x pangkat 2, itu pengaruh murni dari y-nya. Seperti eksperimen size, untuk tahu pengaruh satu faktor lainnya harus dikontrol dulu. Aplikasi turunan parsial biasa dipakai pada ekonomi, fisika, terus juga teknik. Selain itu ada interpretasi geometris. Pada fungsi atau variabel y sama dengan fx, turunan menunjukkan kemiringan garis singgung. Sedangkan pada fungsi dua variabel z sama dengan fxy, turunan parsial menunjukkan yang pertama, laju perubahan permukaan terhadap arah tertentu. Yang kedua, kemiringan permukaan pada arah sumber tertentu. Artinya, do f per do x, perubahan fungsi saat x-nya berubah. Sedangkan do f per do y, perubahan fungsi pada saat y-nya berubah. Gradien menyatakan bahwa arah kenaikan tercepat suatu fungsi dan juga besar perubahan maksimum fungsi. Turunan parsial orde kedua. Turunan parsial dapat diturunkan kembali sehingga menghasilkan turunan orde kedua. Yang pertama ada turunan kedua terhadap variabel yang sama. Misalnya do pangkat 2f per do x pangkat 2. Do pangkat 2f per do y pangkat 2. Yang kedua ada turunan campuran. Turunan dilakukan terhadap dua variabel berbeda. Jadi do pangkat 2f per do x per do y, atau bisa juga do pangkat 2f per do y per do x. Jika fungsi kontinu dan memiliki syarat tertentu, maka do pangkat 2f per do x per do y
do pangkat 2F per do X do Y sama dengan do pangkat 2F per do Y do X. Sedangkan turunan parsial order pertamanya, turunan parsial pertama adalah turunan yang dilakukan satu kali terhadap satu variabel. Bentuk umumnya biasanya Fx sama dengan do F per do X, Fy sama dengan do F per do Y. Notasi singkatnya, do Fx turunan parsial terhadap X dan Fy turunan parsial terhadap Y. Parsial derivatif itu sendiri banyak banget cara penyelesaiannya. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa contoh aja. Yang pertama ada aturan rantai. Aturan rantai digunakan ketika variabel dari suatu fungsi bergantung pada variabel lainnya lagi, di mana rumus aturan rantai bisa ditulis sebagai Y aksen sama dengan F aksen UX dikali U aksen X. Contohnya Fx sama dengan 5x tambah 3 pangkat 4. Cara penyelesaiannya yaitu F aksen X sama dengan 4. Kenapa bisa 4? Karena ini pangkat yang di luar dari dalam kurungnya ini kita kedepanin, jadi 4 dikali yang ada di dalam kurung ini, yaitu 5x tambah 3. Terus pangkat 4 min 1, karena di sininya itu harus dikurang, jadi 4 kurang 1 dikali 5, karena turunan dari 5x itu 5, turunan dari 3 itu 0, jadi 0 nya nggak usah ditulis. Jadi 5 dikali 4 ininya dikali, jadi 20 dikali 5x tambah 3 pangkat 3. Itu adalah hasil dari Fx nya ini. Yang kedua ada implisit. Fungsi implisit merupakan fungsi yang memuat dua atau lebih variabel ataupun multivariabel pada ruas yang sama seperti X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan 25. Untuk mencari derivatifnya terhadap salah satu variabel terkaitnya, maka gunakan konsep derivatif implisit. Nah, di sini ada W, dia punya 3 variabel yaitu X, Y, sama Z. Nah, X, Y, Z itu sendiri juga masih ada variabel lagi, yaitu R sama S. Ini ketiga variabelnya ini sama nih dari X, Y, sama Z. Jadi W ke X nya itu pakai do. Kenapa do? Karena yang tadi bilang dia masih punya variabel lainnya lagi. Kalau misalnya variabelnya itu lebih dari 2, bisa pakainya do. Kalau misalnya cuma ada satu variabel disebutnya D biasa. Do itu bisa dibilang itu parsial, dan jadi bahasa lainnya itu parsial. Jadi do ke X nya itu do W per do X ke R nya itu do X per do R. X ke S nya itu do X per do S. W ke Y nya itu do W per do Y. Y ke R nya itu do Y per do R. Y ke S nya itu do Y per do S. Sedangkan W ke Z nya itu do W per do Z. Z nya yang ininya juga sama kayak sebelumnya ini, cuman diubah yang ininya aja, Z nya jadi do Z per do R. Di sini do Z per do S. Bisa kita simpulkan, bisa kita cari bahwa do W per do R nya itu do W per do X per do R ditambah do W per do Y per do R ditambah do W per do Z per do R. Jadi dia itu tinggal di aja pakai yang ininya nih. Do W per do S nya jadinya do W per do X per do S ditambah do W per do Y per do X ditambah do W per do Z per do S. Yang ketiga di sini ada contoh turunan parsial langsung. Turunan parsial langsung adalah cara menurunkan fungsi yang memiliki lebih dari satu variabel dengan cara turunan terhadap satu variabel, anggap variabel lainnya sebagai konstanta.
Contohnya, hitunglah diferensial total dari fungsi berikut. Z sama dengan X pangkat 3Y dikurang 2XY pangkat 2. Cara penyelesaiannya itu jadinya DZ, karena isinya Z, jadi DZ sama dengan do Z per do X dx ditambah do Z per do Y dy. Jadi turun dari 3x pangkat 3y itu 3xy, 3x pangkat 2y dikurang 2y pangkat 2 dx ditambah x pangkat 3 dikurang 4xy. Kenapa 4? Karena pangkatnya ini sama yang 2 nya ini dikali jadi 4xy dy. Ini hasil dari Z sama dengan X pangkat 3Y dikurang 2XY pangkat 2. Yang keempat ada turunan fungsi 3 variabel. Turunan parsial fungsi 3 variabel digunakan untuk mengetahui perubahan fungsi terhadap satu variabel tertentu, sedangkan variabel lainnya dianggap tetap. Perlu kita ketahui, pada fungsi f, x, y, z, kita bisa mencari bahwa fx turunan terhadap x, fy turunan terhadap y, dan fz turunan terhadap z. Contoh dari turunan fungsi 3 variabel di sini ada diketahui fungsi f, x, y, z sama dengan X pangkat 2Y ditambah YZ pangkat 2 ditambah 3XZ. Tentukanlah turunan parsial F terhadap X, Y, dan juga Z-nya. Cara penyelesaiannya ini, kita bisa tulis Fx, Fy, Fz-nya secara terpisah gini. Jadi Fx sama dengan do F per do X sama dengan 2XY tambah 3Z. Kenapa bisa 2XY? Karena dia selalu diturunin ininya, jadi X pangkat 2Y itu turunannya jadi 2XY tambah 3Z yang ini. Fy nya sama dengan do F per do Y X pangkat 2 ditambah Z pangkat 2. Fz nya sama dengan do F per do Z 2YZ ditambah 3X. Itu adalah jawaban dari partial derivatif fungsi 3 variabel. Selain itu, di sini ada contoh soal Y sama dengan 3 per 4X pangkat 2, tentukan dy per dx-nya. Kita bisa tulis 3 per 4X pangkat min 2 dikurang 1. Kita kedepanin, min 2 nya ini taruh di depan, jadi dy per dx sama dengan min 2 dikali 3 per 4 ininya. 4 nya bisa kita bisa coret sama 2, jadi 4 dibagi 2 itu kan 2 dikali X pangkat min 3. Jadi min 3 per 2 X pangkat min 3, dy dx nya sama dengan min 3 per 2 X pangkat 3. Di sini ada gambar grafik pada Z sama dengan X pangkat 2 ditambah XY ditambah Y pangkat 2. Untuk turunan parsial pada I pada 1,1 yang meninggalkan Y konstan, garis singgung terkait sejajar dengan bidang XZ. Jadi jika F adalah fungsi lebih dari satu variabel, misalnya Z yang ini tadi, yang X pangkat 2 ditambah X pangkat Y, X pangkat 2, X pangkat 2 ditambah XY tambah Y pangkat 2. Grafik dari fungsi tersebut merumuskan permukaan pada ruang. Untuk setiap titik pada permukaan ini terdapat jumlah garis pinggir yang tidak terbatas. Anti turunan parsial salah satu garis yang ditemukan kemiringannya. Biasanya, garis yang paling terkenal adalah garis yang sejajar dengan XZ dan yang sejajar dengan YZ. Dengan cara mencari turunan dari persamaan sambil mengasumsikan Y adalah konstan, kita bisa menemukan bahwa kemiringan F pada intinya XY adalah do Z per do X sama dengan 2X tambah Y. Jadi 1,1 dengan substitusi kemiringannya adalah 3. Oleh karena itu, do Z per do X-nya adalah 3.
Notasi turunan parsial, notasi umumnya itu ada do F per do X dan juga do F per do Y. Simbol do-nya itu dibaca parsial. The beauty of her face was beyond my wildest dreams.